Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Oke, kali ini Digi akan melanjutkan bahasan alur cerita anime Chainsaw Man bagian ke-6. Seperti biasa, Digi ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Ternyata bola mata terbang tersebut hanyalah salah satu dari bagian tubuh iblis masa depan yang terletak tepat di atas perutnya. Tanpa basa-basi, Hayakawa menegaskan kalau dia berniat untuk menjalin kontrak dengan si iblis. Melihat dinginnya sikap Hayakawa, iblis masa depan yang awalnya bersemangat langsung jadi malas. Namun dia tidak ambil pusing dan menyuruh Hayakawa untuk memasukkan kepala di perutnya. Hal ini wajib dilakukan agar si iblis bisa menilai dan mengetahui masa depan Hayakawa. Tanpa banyak protes, Hayakawa langsung menuruti perintah si iblis. Dan setelahnya iblis masa depan mengatakan kalau dia akan tinggal di mata kanan Hayakawa. Itulah harga yang harus dibayar Hayakawa untuk menggunakan kekuatan iblis mata depan. Walau harga yang ditawarkan nampak begitu murah, namun si iblis mengatakan kalau kematian Hayakawa bakal sangat mengerikan. Hayakawa sendiri tidak peduli dengan masa depan dan cara kematiannya. Selama dia bisa membantai musuh yang diincarnya, dia tidak peduli sama sekali dengan hal yang lainnya. Dia pun meminta si iblis masa depan untuk segera masuk ke dalam matanya. Sementara itu Denji dan Power masih terus berlatih habis-habisan di bawah bimbingan Kishibe. Tentu saja keduanya babak belur, dan mereka hanya mampu memberikan sedikit goresan luka pada Pak Kishibe. Kishibe pun memutuskan untuk tidak melatih Denji dan Power setiap hari lagi karena mereka berdua telah melampaui ekspektasinya. Untuk itulah Pak Kishibe akan menjajal kemampuan Denji dan Power dalam pertarungan asli berdasarkan latihan selama ini, di mana divisi khusus akan menangkap Akane Sawatari dan Katana Man. Kishibe mengungkapkan kalau ini adalah misi perdana dari divisi 4 yang baru. Jika sampai gagal, maka divisi ini bakalan tamat. Pada esok siangnya, Akane, Om Katana, dan beberapa member Yakuza nampak berdiam diri di salah satu ruangan gedung bertingkat. Menurut Akane, jika Makima masih hidup, maka tidak akan ada tempat yang aman di Jepang. Semua orang harus memikirkan keselamatannya masing-masing. Apalagi di bawah gedung ini, ada banyak zombie peninggalan kakek Yakuza. Kalau manusia digigit zombie, maka dia akan berubah menjadi zombie juga. Jadi kurang lebihnya, zombie adalah senjata untuk memberantas divisi 4. Di lain tempat, Makima menemui bos Yakuza lainnya di sebuah villa di pinggiran pantai. Bos Yakuza ini pun nampak kooperatif dan berjanji memberikan segala informasi untuk Makima, khususnya terkait serangan besar-besaran di Tokyo beberapa hari yang lalu. Si bos juga mengatakan kalau Akane adalah wanita yang menjadi koordinator dan penghubung iblis senjata api. Makima pun meminta bos Yakuza untuk menuliskan nama semua orang di organisasinya yang tentunya memiliki kontrak dengan iblis senjata api. Si bos pun tidak masalah dengan permintaan tersebut. Namun saat Makima meminta nama dari keluarga lain yang berstatus sama, si bos pun langsung keberatan. Si bos beralasan jika dia nekat memberikan data tersebut, dikhawatirkan bisa-bisa terjadi perang saudara. Disinilah Makima mengancam para Yakuza dengan memberikan organ bola mata keluarga atau kerabat terdekat semua orang di tempat ini. Bahkan hanya dengan memandangnya saja, Makima mampu membuat seorang Yakuza mimisan dan tewas di tempatnya. Sementara itu, para polisi dan divisi 2 saling bekerja sama untuk mengepung gedung persembunyian Akane dan gerombolannya. Faktanya, semua pekerjaan ini nantinya akan dikerjakan oleh divisi khusus 4. Kishibe mengatakan pada Hayakawa kalau tidak ada rencana apapun dalam misi ini. Intinya, semua member divisi 4 akan memasuki gedung dan melancarkan operasi pembasmian. Setelah member divisi 4 memasuki TKP, Kishibe menjelaskan situasinya pada pihak kepolisian dan divisi 2, di mana mereka hanya perlu memblokade pintu masuk lantai 1 dan ruangan bawah tanah. Kishibe juga menjelaskan tentang member khusus divisi 4 yang hampir semuanya bukan manusia. Salah satunya adalah Bim atau Majin ikan hiu. Bim mampu berenang di objek manapun termasuk lantai dan dinding. Dia juga mampu berubah ke mode iblisnya dalam waktu singkat. Setelah itu ada Galgali atau si Majin kekerasan.
Sesuai sebutannya, dia adalah majin yang sangat kuat. Saking kuatnya, Galgali harus mengenakan topeng yang mengeluarkan gas beracun. Lalu ada Princi atau si iblis laba-laba yang berwujud seorang wanita. Berbeda dengan majin, Princi adalah sosok iblis murni yang bergabung dengan divisi khusus. Dan yang terakhir adalah Angel atau si iblis malaikat. Walau tampangnya cukup rupawan, namun Angel memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, yaitu menguras umur siapapun yang berani menyentuhnya. Sesaat kemudian, Hayakawa memerintahkan Denji dan yang lainnya untuk berpencar guna mencari Akane ataupun Katana. Mereka pun membiarkan para majin divisi khusus untuk membereskan para zombie. Singkat cerita, Hayakawa akhirnya berhasil menemukan Akane di sebuah koridor ruangan. Akane pun melakukan perlawanan dengan memerintahkan ularnya untuk memuntahkan si iblis hantu. Tentu saja Hayakawa terkejut dan sangat kesal, karena iblis tersebut adalah milik Himeno. Iblis hantu pun langsung menyerang Hayakawa atas perintah Akane. Sementara Hayakawa hanya mampu bertahan sambil membabat beberapa tangan si iblis hantu. Walau dia bisa melihat masa depan dengan bantuan mata iblisnya, namun itu tidak mengubah fakta kalau dirinya sangat kewalahan menghadapi si iblis hantu. Alhasil, Hayakawa pun terpukul mundur dan dia dicekik oleh si iblis hantu hingga kesadarannya menghilang. Sesaat setelah pingsan, Hayakawa kembali mengingat tentang Himeno, di mana saat itu mereka tengah makan bersama dan Himeno memberikan satu batang rokoknya pada Hayakawa. Awalnya Hayakawa tidak mau merokok, tentunya karena merokok sangat merugikan bagi tubuh. Namun setelah didesak Himeno, Hayakawa pun menerima rokok tersebut. Dia juga berkata kalau sebatang rokok ini akan menjadi satu-satunya rokok yang dihisapnya selama dia hidup. Tapi setelah mengetahui kalau Hayakawa masih di bawah umur, Himeno langsung meminta rokoknya kembali. Dia akan menyimpan sebatang rokok tersebut hingga Hayakawa dewasa, dan tentunya butuh sesuatu untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, ternyata Hayakawa masih selamat karena si iblis hantu melepaskannya. Iblis ini pun memberikan sebatang rokok pada Hayakawa, di mana rokok tersebut adalah rokok yang selama ini disimpan Himeno. Tentu saja Hayakawa terkejut, namun setelahnya dia bangkit dan menaiki tubuh si iblis hantu. Hayakawa pun mengingat sosok Himeno, dan setelahnya dia langsung memenggal kepala si iblis hantu dengan sekali ayunan pedang. Akane sangat kaget melihat iblis hantu yang dikuasainya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Ketika dia hendak memanggil iblis ular, ternyata Kobeni telah mengunci lehernya dengan sebilah pisau. Tentu saja hal ini membuat Akane lemas dan tidak sanggup melakukan perlawanan. Seandainya Hayakawa tidak mencegah Kobeni, mungkin saja si Akane sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, Denji dan Power sedang menaiki sebuah elevator. Seperti biasa, keduanya selalu bertengkar tentang hal-hal yang tidak penting. Saat elevator berhenti di lantai 7, mereka disambut oleh kawanan zombie yang cukup banyak. Bodohnya, si Power malah berteriak-teriak hingga membuat para zombie menyadari kehadirannya. Dia pun pamer kekuatan dan membantai banyak zombie di lantai ini dengan begitu sadis. Denji sendiri sudah kehabisan kata-kata dan memilih untuk naik di lantai selanjutnya. Tak selang beberapa lama, Denji pun sampai di lantai 13. Dengan serius, dia bersiap menarik tali gergaji mesin di dadanya. Apalagi di lantai tersebut, Om Katana beserta dua anak buahnya telah menantinya. Namun di sini Om Katana ingin ngobrol dan bernegosiasi dengan Denji. Bila Denji bisa diajak nego, maka Om Katana dan pasukannya akan menyerah tanpa ada pertumpahan darah. Katana berkata kalau Denji telah membunuh semua Yakuza termasuk kakeknya. Menanggapi hal tersebut, Denji berkata kalau dia melakukan hal tersebut karena semua Yakuza saat itu telah berubah menjadi zombie dan harus dibantai. Katana lantas marah dan menuduh Denji berbohong. Dia pun bersilat lidah dan menyalahkan Denji yang tidak memiliki hati nurani karena tega membunuh zombie yang dulunya adalah manusia. Jika Denji masih memiliki hati nurani, Katana memintanya untuk segera meminta maaf dan mati saja. Tentu saja si Denji menolak dan mengejek Om Katana. Akhirnya keduanya kembali bertarung dengan wujud hybridnya. Chainsaw dan Katana menghancurkan gedung dan terjun dari ketinggian. Keduanya pun saling menggesekkan senjata dengan begitu beringas. Katana Man begitu unggul dan terus menyudutkan Chainsaw hingga ke ujung bangunan. Dia menendang Chainsaw Man dengan begitu keras hingga terjungkal dan berakhir di atas kereta Shinkansen. Tak berselang lama, pertarungan Chainsaw dan Katana terus berlanjut di atas gerbong kereta. Sayangnya Katana Man masih unggul dan kembali menghempaskan Chainsaw Man sekali lagi. Ketika ada kesempatan, Katana Man langsung menghujamkan pedangnya pada Chainsaw Man
hingga merusak salah satu gerbong kereta. Dikarenakan ada gangguan dan kerusakan, kereta pun langsung diberhentikan dengan paksa dan semua penumpang harus menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lagi-lagi Chainsaw Man dipukul mundur dan dia tidak berkutik ketika Katana Man melepaskan serangan mautnya. Akibat serangan ini, tangan kiri Chainsaw Man tertebas dengan begitu mudah. Katana Man kembali pasang kuda-kuda dan dalam sekejap mata, tangan kanan Chainsaw Man juga ikut terpotong. Walau kondisi benar-benar tidak menguntungkan, namun Chainsaw Man tidak menyerah karena masih ada satu senjata gergaji mesin di kepalanya. Dia pun berlari menghadapi Katana, namun Katana Man kembali melepaskan serangan kuatnya hingga membuat gergaji mesin di kepala Chainsaw Man hancur berantakan. Anehnya, Katana Man malah terbelah menjadi dua bagian, dan ternyata Chainsaw Man telah mengeluarkan gergaji mesin di kaki kanannya untuk melancarkan serangan mematikannya pada Katana. Katana Man pun dibuat tidak berkutik, dia pun tewas tersungkur, dan semua isi tubuhnya semburat kemana-mana. Sesaat kemudian, Om Katana sadar dan menemukan dirinya terikat dengan tali gergaji yang begitu kuat. Ternyata Denji telah mencabut pedang di tubuh Katana Man, dan hal tersebut membuat tubuh lelaki tersebut menyatu kembali. Denji mengungkapkan kalau dirinya masih belum puas dengan pertarungan sebelumnya. Sesaat kemudian Hayakawa datang. Dia pun mengontak bala bantuan untuk segera datang dan meringkus Katana. Saat itulah Denji memiliki ide gila untuk mengadakan sebuah turnamen aneh. Intinya, sebelum polisi datang, dia dan Hayakawa akan menghajar selangkangan Katana. Siapapun yang berhasil membuat Katana berteriak paling kencang, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Awalnya Hayakawa tidak berminat karena tugasnya hanyalah menangkap Katana saja. Namun dia berubah pikiran ketika melihat sebatang rokok peninggalan Himeno, di mana Himeno telah tewas dan dibunuh oleh Katana Man. Tentu saja Katana dibuat sangat menderita, menangis, dan sangat kesakitan. Beberapa saat kemudian, Makima menghadap pada petinggi Devil Hunter dan melaporkan kalau insiden teroris sebelumnya disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Akane Sawatari. Akane telah melakukan kontrak dengan iblis senjata api dan memasok banyak senjata untuk para Yakuza. Ketika hendak diinterogasi lebih lanjut, sayangnya Akane dibunuh oleh iblisnya sendiri, yaitu si iblis ular. Mungkin saja konsekuensi ini terjadi karena Akane telah menjalin kontrak dengan iblis senjata api. Divisi 4 telah menyita sebanyak 1,4 kg daging iblis senjata api dari dalam gedung Yakuza. Saat dijumlahkan dengan 5 kg milik Divisi 4, akhirnya potongan daging tersebut mulai bergerak menuju tubuh iblis senjata api yang sebenarnya. Hari-hari pun terus berjalan, dan selama itu juga hubungan Denji, Hayakawa, dan Power nampak semakin akrab. Mereka jalan-jalan dan berbelanja bahan makanan bersama. Ketika malam tiba, mereka pun masih nampak gembira dan makan bersama di dalam ruangan apartemen. Setelah selesai makan malam, Hayakawa lantas ke balkon sambil ngudut rokok simpanan Himeno. Bagi Hayakawa, ngudut di balkon adalah healing yang paling menenangkan. Ketika Denji terlelap, dia bermimpi tengah memasuki gang sempit. Di ujung jalan dia menemukan sebuah pintu, di mana di baliknya Pochita memanggil-manggil namanya. Denji kecil pun begitu senang dan meminta Pochita untuk segera keluar menemuinya. Namun ketika Denji hendak membuka gagang pintu tersebut, si Pochita malah memperingatkannya untuk tidak membuka pintu tersebut.